Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ATT yang masuk ke kelompok soal sumatif 1. Di sini Ibu mau menjelaskan atau membahas bagaimana cara menjawab soal di sumatif 1. Nah, di sini kan ada 12 bilangan yang harus dijumlahkan ya. Dimana memang ini Ibu mengadaptasi dari soal COC ya, pada tahu kan COC yang lagi viral. Nah kan waktu yang di COC itu penjumlahannya banyak ya, sampai ratusan. Nah karena kita masih awal-awal nih, masih pemula, Ibu kasih 12 bilangan terlebih dahulu yang harus kita operasikan. Nah, di sini yang diperintahkannya itu adalah jumlahkan. Oke, Ibu tandain ya. Di sini yang diperintahnya adalah jumlahkan. Oke, bagaimana pembahasannya? Oke, kita lihat di sini. Kalian bisa mulai dari bilangan manapun karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Tapi di sini kita lihat ada bilangan negatif. Ya, jadi sebetulnya apakah bilangan negatif itu mempengaruhi di penjumlahan? Ingat ya, karena sifatnya itu sifat pada penjumlahan, operasi penjumlahan, berarti mau bilangannya positif, mau bilangannya negatif, tetap bersifat komutatif atau maksudnya kayak gini. 1 ditambah 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 1. Begitu pula dengan negatif. Contohnya negatif 3 ditambah 5 akan sama dengan 5 ditambah negatif 3. Kan ini kan hasilnya berapa? Ini hasilnya 2, ini juga hasilnya 2. Jadi sama ya, tidak mempengaruhi. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan. Ibu menggunakan ini ya, pen yang warna merah. Kita kerjakan dari kotak pertama saja dulu ya, biar mudah. 10 ditambah negatif 2. 10 ditambah negatif 2 berarti anggap saja kita punya uang 10 dan harus membayar sesuatu 2. Berarti sisa uang kita tinggal berapa? Tinggal 8. Oke, sekarang 8 ditambah negatif 6. Kayak tadi 8 ditambah negatif 6. Intinya kalau di penjumlahan itu kayak pengurangan. Kita mengurangi 8 dengan angka 6. Nah, untuk negatif dan positifnya, lihat angka yang lebih besar. Kalau misalkan yang lebih besarnya itu bilangan positif, maka hasilnya nanti juga akan positif. Tapi kalau misalkan angka yang lebih besarnya itu negatif, berarti nanti hasilnya itu akan negatif. Karena di sini yang bilangannya paling besarnya itu positif, berarti nanti hasilnya juga pasti positif. Tinggal 8 kurangi 6, hasilnya 2. Oke, lanjut. 2 ditambah 5, udah pasti ya, udah tahu jawabannya. 7. 7 ditambah 8. Yo, berapa hasilnya? 15 ya. Oke, selanjutnya 15 ditambah 4. Hasilnya 19. 19 ditambah negatif 7. Karena di sini yang paling besarnya itu 19 dan tandanya positif, maka nanti hasilnya juga akan positif. 19 tinggal dikurangi 7 saja, berarti hasilnya positif 12. 12 ditambah 2 itu hasilnya 14. 14 ditambah negatif 9. Kayak tadi ya, berarti hasilnya itu 5. Ya, 14 ditambah negatif 9. Kemudian 5 ditambah negatif 8. Nah, lihat. Ini kan yang lebih besar itu 8 ya. Dan 8 itu tandanya negatif. Berarti nanti hasilnya juga negatif. Tinggal kurangi saja angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. 8 dikurangi 5, 3. Berarti 5 dikurangi 8 itu hasilnya negatif 3 ya. Kemudian negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2 ya. Karena ini masih yang paling besar ya, negatif 3 dengan 1 kan lebih besar 3 ya. Berarti nanti hasilnya negatif karena mengikuti bilangan yang lebih besar. Nah, tinggal kita kurangi saja. 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 4. Nah, ini nih, negatif 2 ditambah negatif 4. Kalau kita punya utang 2, nambah lagi utang 4. Berarti utangnya
nambah ya. Berarti di sini hasilnya negatif 6. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oke. Silahkan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, dicatat, kemudian nanti saat di kelas bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Sekian penjelasan dari Ibu, mohon maaf bila ada perkataan atau mungkin ada penjelasan dari Ibu yang kurang dipahami. Terima kasih ya teteh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.